Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Dan bukan kebetulan jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu semata. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa, meminta, memohon, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan boleh seturut dengan apa yang ingin Engkau sampaikan pada jemaat-Mu tempat ini. Pakailah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang terucap dari bibir hamba-Mu benar-benar dari firman-Mu saja. Dan kiranya Tuhan urapi juga jemaat-Mu tempat ini, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini, juga boleh menjadi suluh pelita bagi kehidupan, penuntun jalan bagi kehidupan sehari-hari jemaat-Mu tempat ini. Oh Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan duduk. Shalom. Semangat ya pagi ini ya. Amin. Ya. Perkenalkan, saya baru pertama kali di sini. Nama saya Petrus Gunawan dari GKMI Kudus. Saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari jemaat, majelis dan hamba Tuhan GKMI Kudus untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat GIA Bangsri Pati. Ya. Saya di sini ditemani oleh istri saya, Ibu Wulan, mungkin bisa berdiri, dan saudara sepupu saya, Ibu Deborah. Ya, kiranya perjumpaan kita juga boleh membawa berkat. Ya. Bacaan kita diambil dari Lukas 17. Ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita tidak bisa dilihat dari zaman sekarang, tetapi kita harus lihat pada waktu dulu, begitu. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu kisah ini, penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan dari Allah. Jadi Allah merasa bahwa orang tersebut, orang ini kurang baik atau kurang gimana, dihukum dengan penyakit kusta. Nah, karena merasa bahwa ini adalah kutukan dari Allah dan tidak bisa sembuh,
maka orang ini menjadi najis. Tidak boleh bergaul dengan siapapun, termasuk dengan keluarganya, termasuk dengan istrinya, termasuk dengan anak-anaknya. Dia harus keluar dari komunitas. Dia harus keluar dari pemukiman. Nah, karena ini berbatasan antara Samaria dan Yudea, sama-sama najis, sama-sama dikeluarkan dari lingkungan, dari perkampungan, sehingga di luar batas perkampungan tersebut orang Samaria bisa berkumpul dengan orang Yahudi. Padahal biasanya sehari-hari orang Samaria itu juga dianggap najis, dianggap kafir. Jadi tidak boleh bergaul, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Tetapi sama-sama najis, sama-sama dikutuk, sama-sama keluar dari pemukiman, mereka justru malah bisa bergaul. Kalau orang kusta sampai terpaksa harus masuk ke dalam pemukiman, dia harus berjarak 45 meter dari orang lain, 45 meter, dan dia harus berteriak-teriak najis, najis, supaya orang lain tuh minggir begitu. Dan jaraknya harus 45 meter. Kalau COVID itu 1 meter, tapi kalau kusta itu 45 meter. Demikian menderitanya. Orang kusta kalau sampai masuk ke dalam pemukiman dan maafkan daku. Cek. Maaf ya, gangguan teknis. Jadi kalau orang kusta sampai masuk dalam pemukiman tidak bisa berjarak 45 meter. Tidak bisa, tidak memungkinkan berjarak 45 meter. Walaupun dia sudah teriak najis-najis, apa yang terjadi? Dia boleh dirajam batu sampai mati. Nah, itu kalau satu orang. Ini segerombolan orang kusta, 10 orang. Ketemu dengan Yesus, dia pasti sudah tahu siapa Yesus, sengaja menghadang Yesus, minta pertolongan. Guru, kasihanilah aku. Saya pikir Tuhan Yesus ini yo aneh. Kalau dia menyembuhkan orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah, bisa? Bisa. Membangkitkan perempuan yang meninggal, tali takum, mati bangkit loh. Menyembuhkan orang buta, mengolesi mata orang buta tersebut dan melihat. Loh, Lazarus dulu, Lazarus udah mati 4 hari, udah busuk. Tuhan Yesus cuma mengatakan apa? Lazarus keluar. Keluar kan? Susahnya apa sih Tuhan Yesus ngomong tahirlah kamu? Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tunjukkan dirimu pada imam-imam. Bayangin, imam-imam itu ada di mana? Rumah ibadah. Rumah ibadah biasanya ada di mana? Tempat pemukiman. Biasanya padat penduduk. Kira-kira mereka menjaga jarak 45 meter masuk ke dalam desa, masuk ke dalam kota, masuk ke dalam pemukiman, mungkin enggak? Kira-kira 10 orang ini alamat bakal mati enggak?
Loh, iki sajajane meh niate nulung apa niate mateni? Tapi hebatnya 10 orang kusta ini nekat. Saya di luar yo mati, saya juga sudah dianggap mati, saya juga sudah tidak bisa apa-apa, mbok menawa nekat masuk, dan di tengah jalan dia menjadi tahir, selamat. Yang hebat adalah iman mereka percaya bahwa Yesus akan menolong. Iman mereka percaya pasti ada keselamatan. Iman mereka merasa bahwa ini salah satu-satunya jalan keluar bagi saya. Dia ikuti tanpa pikir. Nah, saya punya seorang teman bisnis begitu. Yang namanya bisnis, kalau yang di sini biasa bisnis pasti tahu. Orang bisnis itu untuk bisa menjadi sukses, nak wis ketemu dalane iki gampang. Demikian juga sebaliknya, orang bisnis nak kesandung bangkrut iku ya gampang. Lah dilalah teman saya ini yang kedua kesandung bangkrut. Dulunya kaya, tahu-tahu sekarang habis. Tapi kan orang belum pada tahu kalau dia habis. Yang tahu kan baru dirinya sendiri. Kesandung, habis. Nah, dia melakukan jalan keluar untuk menutup hutang-hutangnya dia. Itu dengan cara ngapusi konco-koncone, ngejak join kerja apa begitu, nanti tak kasih bagi hasil sekian. Orang kan masih percaya dia seorang yang bisnismen yang sukses, yang berhasil, yang bisa memutarkan uang. Banyak orang titip, ngadakan arisan. Wah, yang ikut kan banyak ini, jumlahnya gede. Akhirnya bodong semua itu, bodong semua. Nah, akhirnya udah betul-betul namanya jatuh, hancur, bisnisnya hancur, semua hancur. Dia seorang Kristen yang aktif, majelis gereja. Pada waktu duitnya banyak, orang ya percaya dengan dia kan. Tapi begitu uangnya sudah kurang begitu, biasanya gereja ya ikut-ikutan menjauh maksudnya. Nah, kemudian saya tanya, kok bisa? Dia cerita bla 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 bla. Sekarang jalan keluarmu piye? Aku berdoa. Terus maksudnya? Aku tiap pagi sekarang ke gereja, tiap pagi berdoa. Maksudnya menunggu mujizat Tuhan. Aku bilang, mohon maaf, ngimpi. Loh, gue gak percaya mujizat? Gue percaya mujizat, aku percaya. Terus, nak kamu memang nunggu mujizat, pakai caranya Yesus, pakai jalannya Yesus, bukan jalanmu dhewe. Terus ki njaluk mujizat, maksudmu piye? Supaya wong sing mbok apusi ujug-ujug merelakan mujizat. Ki berdoa tiap pagi maksudnya apa? Supaya orang-orang sing mbok apusi tadi terus dadi rak ngamuk. Lho, sing cetono lho, maksudmu njaluk mujizat sing piye? Lu kadung ngapusi ya. Lu nak niat nunggu mujizat, ya pakai carane Yesus. Ngeri-ngeri sedap. Bayangin 10 orang kusta masuk kota, cari rumah ibadah, ketemu imam.
taruhannya mati. Tapi mereka siap. Ketika kita mengalami masalah, gayanya kita berdoa pada Tuhan minta mujizat, tapi mohon maaf, yang kita lakukan selalu apa yang kita pikirkan. Kita selalu berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Loh, kita tuh dikasih juru selamat toh. Kita disediakan. Loh, Allah itu loh, tengok-tengok no nih surga wis kepenak. Loh, kok dadak turun sengsara. Buat apa sih? Buat jadi juru selamat. Tapi kita seringkali tidak mempercayai Yesus. Kita lebih percaya dengan apa yang kita pikirkan. Kita lebih percaya dengan apa yang kita usahakan, bukan yang Yesus usahakan. Memang tidak pernah gampang, walaupun kadang-kadang juga gampang. Kita kalau melihat teman kita, melihat orang kita, melihat orang yang kesaksian di depan, rasanya kan semua mudah. Tapi percayalah, orang yang kesaksian di depan, walaupun ceritanya gampang, kehidupannya tidak gampang. Karena dia setia. Dia mempercayakan kepada Yesus. Jadi dia percaya Yesus akan menyelamatkan. Bukan dengan apa yang kita pikirkan, bukan dengan apa yang kita usahakan, tetapi betul-betul percaya Yesus akan menyelamatkan. Kira-kira kalau cerita 10 orang kusta berhenti di sini, selesai kan? Selesai. Yesus sebagai juru selamat menuntut kita beriman dan percaya pada Yesus, menyerahkan masalah kita pada Yesus, dan kita percaya Yesus akan membantu menyelamatkan kita. Kalau ceritanya selesai di sini. Tapi ceritanya tidak selesai di sini. Masih ada kelanjutannya. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa anak muda begitu tentang teks ini. Yang menarik begini, ada seorang anak muda mengatakan begini, sak janjane om, orang Samaria itu bukan kembali goleki Yesus, kan? Lah terus maksudnya piye? Kalau yang 9 itu kan ketara orang Yahudi, jadi 10-10-nya sembuh, 10-10-nya mendapat kasih karunia Tuhan, 10-10-nya diselamatkan, yang 9 pulang ke rumahnya masing-masing. Wong rumahnya ya di desa itu kan. Yang satu ini kepeksa pulang ke rumahnya, pindah desa. Lewat jalan yang sama, ketemu Yesus lagi. Jadi orang jarak terima kasih, dilalah ketemu meneh. Masuk akal ya? Masuk akal. Apakah benar begitu? Ada lagi yang mengatakan bahwa loh, orang Samaria itu memang sengaja nyari Yesus untuk berterima kasih. Nah, karena perdebatan ini menjadi seru, akhirnya mau tidak mau kita cari ini. Sak janjane orang Samaria iki gini lah apa itu. Nah, yang menarik ternyata hanya beda maksudnya terjemahan begitu. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang paling miskin terjemahannya, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu lebih kaya. Contoh bahasa Jawa geblak, bahasa Indonesianya apa? Jatuh. Bahasa Jawanya nyungsep, bahasa Indonesianya apa?
jatuh. Bahasa Jawanya kejengkang. Bahasa Indonesianya apa? Jatuh. Bahasa Jawanya gledak. Tadi geblak, iki ono gledak. Ono kejengkang, ono nyungsep, ono ceblok. Kejerungup. Wah, tapi bahasa Indonesianya kan sama. Jatuh. Lu sajajane jatuh sing piye kan ngono. Lah bahasa Jawa itu lebih luas gitu. Nah, kebetulan di sini juga demikian. Dikatakan adalah kembali memuliakan Allah. Kembali memuliakan Allah. Kata kembali cetha, jadi artinya dia memang kembali. Memang nyari. Nah, ternyata dari kata aslinya itu eukaristeo. Jadi ini saya sengaja baca supaya tidak kepleset. Ya, jadi artinya dari kamus ini artinya secara harafiah berarti mengucap syukur. Berarti terjemahannya benar. Secara harafiah mengucap syukur. Tetapi maknanya ya tadi geblak itu jatuh dengan kepala di atas, itu geblak gitu. Kejengkang itu duduk terus geledak gitu. Nah, jadi maknanya yang berbeda. Maknanya adalah tindakan yang sadar kembali kepada Allah untuk mengakui dan memujinya secara aktif atas kebaikan yang telah diterima. Lagi cetha. Dengan sadar kembali mencari Allah, ya, memuji Allah, mengakui Allah, dan secara aktif untuk membalas kebaikan yang telah diterima. Jadi cetha, orang Samaria ini bukannya tidak sengaja, bukannya sekedar lewat ketemu Yesus, tapi sengaja mencari Yesus untuk berterima kasih. Bukan cuma untuk berterima kasih, tapi mengakui ketuhanan Yesus. Kalau Yesus sebagai juru selamat, kita gampang mengakui. Kenapa? Yang butuh kita, yang butuh diselamatkan kita, yang butuh pertolongan kita. Kita akan mudah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ketika kita sudah mendapat kasih karunia Allah, sudah diselamatkan, kita berani enggak kembali mencari Yesus untuk menuhankan Yesus? Bedanya apa, Pak? Saya percaya Yesus sebagai juru selamat, saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi apakah kita betul menuhankan Yesus? Siapa di sini yang tidak pernah mendapat kasih karunia Tuhan, tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan? Ada? Ada? Tidak ada. Berarti semua pernah mendapat kasih karunia Tuhan, pernah mendapat pertolongan Tuhan. Betul? Apakah kita mau berterima kasih pada Tuhan? Apakah kita sengaja, sadar, mencari Tuhan untuk berterima kasih? Mohon maaf, saya tidak mendapat pesan sponsor ketika saya bertanya dengan Pak Kris, Pak kira-kira saya harus khotbah apa? Terserah Pak, berdasarkan Roh Kudus. WA-nya begitu, terserah Pak, bebas berdasarkan Roh Kudus. Nah, tidak ada pesan sponsor. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, kebetulan tadi pagi saya datang lebih pagi, karena berangkat dari Kudus jam 5 lebih sedikit begitu, sampai sini masih jam 6 kurang seperempat. Pintu masih tertutup, saya di depan, ya tidak apa-apa sih. Akhirnya dibuka oleh ibu, kita masuk. Kemudian saya lihat
Pak Kris toto-toto, naik turun, toto-toto. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Pak Kris itu hamba Tuhan. Hambanya siapa? Tuhan. Bukan hamba majelis, bukan hamba jemaat. Mohon maaf. Gereja ini milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik Pak Kris. Kalau kita berterima kasih pada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, kita percaya Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Mosok sih dititipi gereja nggak bisa? Mosok sih kita tidak dengan sadar sendiri membuat gereja ini bertumbuh dan berkembang sebagai ungkapan terima kasih kita. Kenapa kita tidak membuat ibadah ini menjadi sedemikian berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan kita? Dipersiapkan, dilatih, dibuat, diusahakan dengan sadar diri. Semua tidak terkecuali memiliki tanggung jawab yang sama. Kalau Pak Kris hamba Tuhan, apakah kita bukan hamba Tuhan? Kalau Pak Kris hamba Tuhan, apakah jemaat di sini merasa hamba atas dirinya sendiri? Bagaimana kita menuhankan Yesus? Bagaimana kita berterima kasih pada Yesus? Apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus? Dengan sadar diri, dengan aktif. Orang Samaria tersungkur di kaki Yesus. Orang Samaria menyerahkan dirinya pada Yesus. Orang Samaria menuhankan Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu juga boleh menjadi pelita dan suluh bagi tiap langkah hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengubahkan hati kami. Engkau sendiri yang boleh menilik hati kami satu persatu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh memampukan kami. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dan membuat kami mampu menuhankan Engkau. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan yang bertahta dan berdaulat atas diri kami. Yesus bukan hanya menjadi solusi dan penolong bagi kami, tapi Yesus juga adalah sembahan kami. Dan kiranya Tuhan urapi kami semua untuk benar-benar boleh menjadi murid-Mu, boleh meneladani orang Samaria yang tersungkur di kaki-Mu, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, menyerahkan seluruh apa yang ada dalam dirinya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.